Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengukuran kinerja satu, ya, karena ada pengukuran kinerja dua, kelanjutan dari session ini, yaitu pengukuran produktivitas kerja dari karyawan. Itu yang utama. Kita lihat dulu apa sih penilaian prestasi kerja itu. Jadi diawali dengan manajemen kerja. Manajemen kerja adalah proses di mana eksekutif atau para direksi atau pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan itu, atau pimpinan-pimpinan perusahaan seperti manajer dan paling bawah ada supervisor, bekerja untuk mengaitkan atau mensejajarkan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Jadi mengklopkan antara visi misi perusahaan disosialisasikan terhadap karyawan, dan akan diukur apakah karyawan itu melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitasnya sesuai dengan tujuan atau target perusahaan. Jadi kita bikin suatu manajemen kerja yang isinya adalah proses di mana para eksekutif, manajer, dan supervisor itu mengaitkan antara tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Kemudian penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja adalah bagian penting dari proses manajemen kinerja perusahaan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan secara akurat. Jadi aktivitas yang digunakan untuk menentukan tingkat di mana karyawan menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Kemudian kita lanjutkan dalam prestasi kerja setelah tahap berikutnya. Jadi prestasi kerja itu adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, termasuk disiplin kerja di dalamnya. Kemudian terakhir adalah penilaian prestasi kerja. Jadi ini adalah hasil dari evaluasi dari yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditunjukkan oleh pengembangannya. Apakah karyawan itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan suatu output yang memang diinginkan oleh perusahaan. Di samping itu juga ada terlihat dari perbedaan motivasi dari masing-masing karyawan. Itu juga adalah salah satu poin dari penilaian prestasi kerja. Nah, itu adalah penilaian prestasi kerja dari mulai manajemen prestasi kerja dan manajemen kinerja maksud saya, sampai dengan penilaian prestasi kerja. Kemudian kita rinci kembali, kita terangkan kembali secara rinci tentang manajemen kinerja. Kita lihat dulu definisinya. Jadi definisinya adalah pengelolaan semua elemen proses organisasi yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja karyawan. Jadi semua elemen proses itu dikaji, meliputi penetapan tujuan, seleksi dan penempatan kerja, penilaian, kompensasi, pelatihan, dan manajemen karir. Jadi dari mulai penetapan tujuannya untuk masing-masing bagian karyawan, kenapa bagian itu diadakan, targetnya apa, tujuannya apa. Jadi itu mulai dikelola atau dianalisa. Kemudian seleksi dan penempatan pekerja. Dari mulai seleksi kita menentukan standarnya. Kemudian penempatan kerja yang tepat terhadap orang per orang itu juga harus dianalisa sebelum kita menilai hasil dari pekerjaan orang itu. Apakah orang itu cocok atau enggak dalam penempatan itu. Kemudian setelah penilaian kompensasinya. Jadi apa yang kita dapat dan apa yang harus kita berikan terhadap karyawan tersebut. Kemudian pelatihan dan manajemen karir. Jadi tidak mungkin kita akan melakukan penelitian kalau kita penilaian maksud saya kalau kita tidak membekali para karyawan itu dengan keahlian tertentu, dengan beberapa teori tertentu, dengan standar-standar tertentu.
itu sangat tidak adil kalau kita tidak memberikan bekal terhadap mereka. Jadi intinya dimulai dari penetapan tujuan dari penilaian tersebut, kemudian seleksinya seperti apa, penempatannya seperti apa, kemudian penilaian dan kompensasi yang diberikan serta yang akan kita dapat dari mereka itu seperti apa. Kemudian pembekalan dan pelatihan apa yang akan kita berikan. Juga apa kelanjutannya setelah hasil penilaian itu, ya berupa manajemen karir yang akan mereka dapatkan itu untuk membangkitkan motivasi masing-masing karyawan. Kemudian penilaian kerja. Definisinya adalah kegiatan mengevaluasi prestasi kerja atau kinerja karyawan saat ini dan yang telah lalu relatif terhadap standar kerja. Jadi standar kerja yang telah kita tetapkan apakah itu dijalani dengan baik atau berapa persen yang telah dijalankan oleh mereka. Jadi penilaian termasuk menetapkan standar kerja. Jadi standar kerja harus ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian menilai kinerja aktual dibanding atau versus standar kerja. Jadi kinerja aktual yang mereka lakukan kita lihat dengan standar kerja, berapa persen yang mampu dia kerjakan atau yang mampu dia capai. Kemudian memberikan umpan balik, feedback kepada karyawan. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge atau menilai itu salah atau di luar prosedur atau dan lain sebagainya. Jadi pada waktu penyelesaian, pada waktu akhir durasi penilaian kerja yang kita tentukan terlebih dahulu setiap trimester, 3 bulan pertama, triwulan maksud saya, kemudian 3 bulan atau per 6 bulan itu, atau mungkin per bulan. Jadi setiap akhir penilaian kita kasih feedback atau umpan balik kepada karyawan. Kita berikan evaluasi dan kita berikan juga beberapa umpan balik sebagai hasil dari evaluasi tersebut. Selanjutnya adalah mengapa kinerja harus dinilai. Jadi penilaian memberikan informasi untuk mengambil keputusan tentang penggajian dan promosi. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa tidak menilai. Kita mau mempromosikan orang atau mau menaikkan jabatan seseorang untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar, ya, tanpa kita mendapatkan informasi terlebih dahulu terhadap kinerja orang tersebut. Kemudian sarana untuk mengkaji ulang perilaku bawahan. Jadi untuk mengkaji ulang perilaku bawahan, perilaku positif, perilaku negatif, kita minimasi, kemudian perilaku positifnya kita tingkatkan kembali. Kemudian sebagian dari proses perencanaan karir. Jadi kenapa kinerja harus dinilai? Nah, salah satunya adalah sebagai bagian dari proses perencanaan karir. Jadi setiap individu atau setiap karyawan itu harus punya kepastian akan jenjang karir mereka. Jadi itu memberikan peluang mereka untuk meningkatkan karir. Gimana cara meningkatkan karirnya? Dengan dinilai kinerjanya. Kemudian penilaian membantu penilaian kinerja itu berfungsi untuk penilaian membantu pengelolaan dan perbaikan kinerja perusahaan. Jadi tidak hanya untuk karyawan itu sendiri. Jadi ini sangat penting untuk perusahaan itu sendiri, apakah standar yang dia tetapkan atau dia tentukan itu memang efektif atau tidak. Jadi itu membantu pengelolaan dan memperbaiki kinerja dari perusahaan. Kemudian tujuan penilaian pekerja. Tadi itu adalah kenapa dilakukan penilaian. Jadi tujuannya kembali ini biar terstruktur.
kita kasih poin-poinnya ya. Jadi tujuan pertama adalah pengembangan. Apa itu pengembangan? Jadi fungsi pengembangan itu dapat menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Jadi ada karyawan memang macam-macam karena berdasarkan background study atau perilaku mereka sangat bervariasi untuk mendapatkan atau menangkap suatu pelatihan. Mungkin harus ada pelatihan ulang atau gimana. Itu ya. Jadi dapat menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan lebih lanjut atau ditambah lagi ilmunya, dan dapat membantu mengevaluasi hasil program pelatihan. Jadi dikembangkan karyawannya. Mungkin karyawan ini ada mempunyai potensi, kita akan latih dengan lebih lanjut untuk ke jenjang karir berikutnya. Kemudian motivasi. Jadi motivasi dapat mendorong inisiatif, mengembangkan tanggung jawab, dan menstimulasi usaha untuk berprestasi lebih baik ya. Jadi dengan kita memberikan motivasi ya, motivasi bisa berupa kompensasi atau karir ya, karir mereka itu dapat mendorong inisiatif mereka untuk mengembangkan diri ya. Kemudian mereka mencoba untuk lebih bertanggung jawab dan sampai menstimulasi usaha mereka ke arah yang lebih baik atau ke arah yang prestasi kerja yang diinginkan oleh perusahaan atau yang standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ada dorongan mereka untuk berprestasi lebih baik. Kemudian tujuannya adalah perencanaan SDM. Jadi dari hasil penilaian kinerja dapat memberikan input untuk skill inventories dan perencanaan SDM. Jadi memberikan input kepada bagian human resources atau human capital management untuk melihat potensi-potensi dari karyawan itu. Jadi kita mengumpulkan beberapa potensi-potensi atau talent management atau talent mapping dari masing-masing perusahaan untuk kita bisa menempatkan atau mungkin lebih mengembangkan masing-masing karyawan secara individu. Itu adalah tujuan penilaian kinerja. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi. Jadi tujuannya agar kita dapat melakukan komunikasi yang dapat digunakan sebagai dasar diskusi secara terus-menerus antara atasan dan bawahan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah keadilan. Jadi keadilan itu dimaksudkan adalah dapat digunakan sebagai alasan objektif untuk promosi, transfer, imbalan, dan pemberhentian. Jadi kalau kita mau mengeksekusi atau mau melakukan sesuatu, dalam hal ini promosi, itu harus ada datanya, ada alasannya. Jadi tidak membuat yang lain menjadi merasa iri atau terkesampingkan. Karena kita mempunyai data, maka kita mempunyai alasan, mempunyai suatu bahan untuk dia dipromosikan. Juga terhadap ditransfer bagian, ada imbalannya, dan juga ada pemberhentiannya atau PHK. Jadi kalau alasannya kita telah mempunyai alasan, mempunyai data yang jelas dan akurat, kita bisa mengeksekusi promosi, transfer, imbalan, dan pemberhentian itu tanpa menimbulkan defect atau menimbulkan suatu gejolak atau rasa perasaan yang lain. Jadi kita selalu berbicaranya by data. Nah itu salah satu tujuan penilaian kinerja. Kemudian validasi, ya, dapat digunakan untuk menilai validasi alat seleksi yang digunakan untuk menilai pelamaran kerja. Jadi memvalidasi apakah cara atau standar penilaian terhadap perekrutan pegawai
atau pelatihan, apakah itu efektif, bagus, atau tepat sasaran, atau layak digunakan, atau harus direvisi. Jadi dapat digunakan untuk menilai validasi alat seleksi yang digunakan untuk menilai pelamar kerja dan keefektifan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi tujuan penilaian karyawan itu seperti ini. Kemudian kita melangkah terhadap unsur-unsur yang dinilai. Pertama, kesetiaan atau loyalitas. Tentunya kalau misalnya karyawan itu tidak terlihat loyalitasnya, dia akan bekerja dengan tidak penuh semangat tentunya. Tidak ada harapan atau tidak ada target-target yang dituju. Atau mungkin dia malahan bekerja seperti robot. Bekerja asal cepat selesai atau lain-lain. Kemudian prestasi kerja. Prestasi kerja apa yang didapat diraih setiap durasi pekerjaan yang selama durasi pekerjaan yang dinilai ya. Kemudian kejujuran, kemudian kedisiplinan, kreativitas, kerjasama. Oke, dalam kreativitas ini kita bisa juga menilai bahwa standar yang diberikan oleh perusahaan atau proses-proses pekerjaan yang diberikan perusahaan, jika ada suatu kendala, dia mencoba untuk mengatasi terlebih dahulu sebelum itu dijadikan masalah atau give up atau menjadikan poin yang merupakan berhenti atau memberhentikan proses produksi. Ada juga untuk hal-hal yang standar yang diberikan juga oleh para perusahaan mungkin kurang, dinilai dia kurang, dia membuat suatu kreativitas tertentu. Jadi itu dinilai juga, yang mungkin poinnya juga sangat bisa membantu terhadap penilaian kinerja karyawan. Kemudian kerjasama, apakah dia bisa bekerja sama dengan rekan sekerjanya atau dengan atasannya. Terus kepemimpinan, jadi kepemimpinan dia, apakah dia bisa memberikan suatu arahan untuk pemimpin-pemimpin, supervisor dan lain sebagainya. Kemudian kepribadian itu bisa tercermin dari masing-masing karyawan itu pada saat standar dari penilaian unsur kepribadian kita terapkan. Kemudian prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah unsur-unsur yang format penilaian kinerja. Jadi format penilaian kerja itu untuk menentukan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria untuk penilaian. Jadi kita menentukan standar kinerja. Kemudian menentukan kebijakan penilaian kinerja. Kapan dilakukan penilaian, seberapa sering dilakukan penilaian, dan siapa yang seharusnya menilai karyawan. Oke ya, jelas ya. Kemudian penilaian pengumpulan data mengenai kinerja karyawan. Jadi ada yang mengumpulkan data, hasil evaluasi. Kemudian data itu diangkat untuk didiskusikan. Jadi mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Kemudian membuat keputusan dan mencatat atau menyimpan hasil penilaian. Jadi semua hasil evaluasi itu atau hasil penilaian itu dicatat dan di-file untuk nanti dipergunakan dalam langkah promosi, peningkatan karir, ataupun bahkan mungkin PHK atau pemberhentian kerja. Kemudian selanjutnya adalah proses penilaian. Bagaimana proses penilaian itu? Langkah pertama adalah penentuan standar pekerjaan, ya. Kemudian pengukuran kinerja. Jadi standar seperti format penilaian, di samping format penilaian kita buat dulu standar penentuan standar pekerjaan, apa yang harus diraih, apa step-step yang harus dilakukan, apa SOP yang dibuat untuk penentuan standar tersebut. Kemudian pengukuran kinerja karyawan, variabel seperti yang slide yang sebelumnya. Kemudian yang terpenting adalah memberikan umpan balik terhadap karyawan.
dari setiap hasil evaluasi itu memberikan umpan balik, akhirnya akan mencapai suatu motivasi. Jadi proses penilaiannya juga dilihat dari motivasi. Setelah karyawan tersebut mendapatkan pembekalan sebelum melakukan pekerjaan tentunya, kalau tanpa diberikan pembekalan itu kita tidak adil, tidak fair untuk menilai seseorang dalam kinerjanya. Karena ada standar-standar pekerjaan tertentu yang harus diberikan atau dibekali terhadap karyawan. Masing-masing perusahaan mempunyai standar yang berlainan. Belum tentu karyawan tersebut yang sudah berpengalaman di perusahaan lain kemudian pindah dan dia melakukan standar perusahaan lain di standar perusahaan yang baru. Jadi kita harus menentukan standar pekerjaan. Kemudian pengukuran, baru kita bisa melakukan pengukuran kinerja karyawan. Dari hasil evaluasinya kita memberikan umpan balik terhadap karyawan untuk dapat meningkatkan, bahkan dapat memberikan motivasi yang lebih. Juga kita bisa mengukur motivasi kerjanya. Motivasi itu selalu dilandasi oleh target yang akan dicapai dan apa yang akan karyawan itu raih jika target ataupun kinerjanya baik. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Jadi mendefinisikan pekerjaan terlebih dahulu, apa itu pekerjaannya, bagaimana cara melakukannya, dan target yang diberikannya seperti apa. Kemudian meyakinkan semua setuju pada kewajiban dan tugasnya. Jadi making deal. Jadi setuju dengan standar atau definisi pekerjaan atau ada masukan gitu ya. Jadi saya setuju gitu, dan saya mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Baru kita menilai kinerja. Dalam proses penilaian kinerja, hasil yang akan didapat itu kemudian kita bandingkan kinerjanya dengan standar yang sudah kita berikan atau kita tetapkan atau perusahaan tetapkan, dibandingkan. Setelah itu memberikan umpan balik dari hasil evaluasi tersebut. Terakhir adalah mendiskusikan kemajuan dan membuat rencana ke depan tentang karir, tentang kompensasi yang akan diberikan, dan tentang tanggung jawab yang akan diberikan, bahkan mungkin tentang keputusan untuk memberhentikan atau memindahkan karyawan tersebut karena dinilai tidak cakap untuk bidang tersebut tertentu, akan dipindahkan ke bidang lain yang dinilai mungkin akan lebih cocok terhadap karyawan tersebut. Bahkan juga memberhentikan karena memang tidak layak, tidak bagus, kinerjanya buruk, dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Sekian dulu dari penilaian kinerja sesi 1. Kita akan lanjutkan lagi pada penilaian kinerja yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.